Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur Rahim dari kelompok 2 PPL Daring IPMA FA 2020. Untuk mensukseskan PPL Daring IPMA FA 2020, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai back office dalam perbankan syariah. Simak terus di video saya anak rantau _58. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit belajar mengenai back office, bagaimana fungsi back office dan apa saja perannya dalam lembaga keuangan yang banyak tidak diketahui banyak orang. Apa itu back office? Back office sendiri yaitu karyawan yang menempati posisi pekerjaan yang tidak berinteraksi langsung dengan customer service. Jadi back office itu sendiri pekerjaannya tidak langsung berinteraksi dengan nasabah atau bertemu langsung dengan seseorang. Kemudian apa saja tugas-tugas utamanya back office itu sendiri? Tugas utama back office sendiri yaitu bertanggung jawab dalam mengurusi laporan-laporan penjualan atau pemasaran, keuangan ataupun masalah administrasi. Jadi di sini tugas back office sendiri itu bertanggung jawab mengenai mengurusi laporan-laporan penjualan di dalam suatu perusahaan ataupun masalah administrasi yang ada dalam perusahaan. Back office adalah bagian terpenting dari perusahaan atau organisasi di mana tugas-tugas diidentifikasikan untuk menjalankan proses operasional, akuntansi, finansial, administrasi, teknologi, audit, pengolahan data, pajak, legal, pembelian, keamanan, dan kegiatan personalia tanpa interaksi dengan pelanggan. Jadi, tugas back office sendiri ini banyak sekali yang tidak langsung berinteraksi dengan pelanggan. Namun, ini sangat penting dalam perusahaan atau lembaga keuangan sendiri sebagai acuan dalam pembuatan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, diperlukan kompetensi dan kebiasaan kerja dalam rutinitas yang diperkuat dengan integritas pribadi yang unggul, termasuk budaya kerja yang cerdas, bertindak dengan kerjasama dalam kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak terkait, agar fungsi dan peran back office itu sendiri dapat mendukung fungsi frontline dapat optimal. Back office sebagai suatu bagian yang terpenting dalam perusahaan harus mampu secara proaktif dalam disiplin yang tinggi mensupport kepentingan strategi perusahaan dengan tetap menjaga internal kontrol yang berkualitas, mampu berkolaborasi dengan frontline dan semua pihak di back office, mampu membangun budaya trust yang elit, mampu membangun budaya trust yang etis dan cerdas, mengeksekusi setiap rencana dengan cara-cara yang terkalkulasi resikonya. Jadi back office sendiri harus mampu memperhitungkan resiko-resiko yang akan muncul dalam perusahaan dalam pembuatan laporannya. Kemudian sistem dan etos kerja back office sendiri yang kolaboratif dalam internal kontrol yang solid akan menjadi pertahanan yang kuat untuk menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan. Jadi kinerja back office yang sangat baik itu akan menjamin atau menjadi tolak ukur suatu perkembangan perusahaan tersebut. Karena apa? Laporan back office sendiri itu sebagai acuan pengambilan keputusan untuk kedepannya. Kemudian kategori back office sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama mengenai personalia, yang kedua pelaporan, yang ketiga accounting, yang keempat informatif. Untuk dasar hukum, personalia itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan landasan hukumnya untuk informasi teknologi itu mengacu pada POJK Nomor 75/POJK 03/2016 dan COJK Nomor T15/COJK 03/2017
mengenai tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS. Kemudian apa saja laporan-laporan yang harus dibuat seorang back office sendiri, yaitu mengenai laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan. Jadi seorang back office harus mampu membuat laporan dan mengantisipasi resiko-resiko yang akan muncul dalam perusahaan sebagai tolak ukur atau acuan dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan ke depannya, sehingga perusahaan itu dapat berkembang dengan lebih baik dengan kerja yang baik dari back office. Mungkin itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.